Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan sekarang mengenai modifikasi tampilan. Jadi modifikasi tampilan ini seperti yang terlihat di gambar, file yang kita gunakan adalah file yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Filenya bernama Hello World. Di sini ada gambar yang pertama. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di gambar yang pertama ini terdiri dari kode program include iStream using namespace std ini adalah untuk menampilkan tampilan teks Hello World saja. Sekarang kita akan coba memodifikasi tampilan tidak hanya Hello World saja, tetapi menambahkan karakter atau simbol sama dengan. Di sini ada di baris ke-6. Jadi menggunakan atau menambahkan karakter atau simbol sama dengan seperti ini tampilannya. Dan kata Hello World ini diapit dengan karakter atau simbol di baris ke-8-nya. Jadi seperti ini tampilannya. Simbol sama dengan ini boleh diganti dengan simbol tanda bintang atau tanda strip atau simbol atau tanda-tanda yang lainnya. Sekarang akan kita coba praktekkan bagaimana tampilannya menggunakan kombinasi simbol atau tanda sama dengan ini di antara Hello World ini menggunakan simbol-simbol seperti ini. Jadi tidak harus selalu mengetikkan dari awal untuk mengetikkan program-programnya. Ini bisa kita manfaatkan dengan fasilitas copy paste. Contohnya seperti ini. Ketika sudah masuk ke Windows Explorer, di sini sudah ada file Hello World sebelumnya yang sudah dibuat. Ini coba dibuka. Jadi tanpa harus mengubah file yang sudah dibuat, sebetulnya ini bisa saja di copy paste ke tampilan yang baru. Tapi kita coba di copy paste-nya dari filenya saja. Misalkan di sini ada file yang sudah dibuat sebelumnya, dicoba diklik kanan, di copy, di paste-nya sama lokasinya di sini aja. Jadi di folder yang sama. Misalkan yang tadinya filenya Hello World, di sini ada tambahan copy, ini kita coba rename. Klik kanan, show more option. Di sini pilihannya rename. Misalkan kita ubah modifikasi tampilan. Tampilan Hello World. Yang ini kita coba buka, di double klik. Sekarang kita coba tambahkan karakter. Nah, untuk menambahkan karakternya, di posisi atau di baris kelima, kursornya pastikan berada di buka kurung kurawal. Ini di enter. Posisi kursornya ada di baris ke-6. Kita coba tambahkan cout, spasi, simbol buka kurung. Selanjutnya simbol tanda kutip diketikkan menggunakan keyboard. Simbol sama dengan /n. Fungsi dari /n ini adalah untuk memindahkan baris ke yang berikutnya. Di sini tambahkan karakter titik koma. Selanjutnya di baris ke-8 kita tambahkan kode program yang sama seperti di atasnya. Boleh di sini dikopas, diklik and drag, di blok seperti ini. Klik kanan, pilihannya copy. Selanjutnya adalah simpan kursornya di ujung perintah NL titik koma. Di enter sehingga ini berada di baris ke-8. Baru di sininya copy paste dengan menggunakan tombol di keyboard CTRL V. Yang tadi saya katakan ini bisa diubah simbol sama dengan ini menggunakan tanda simbol atau menggunakan tanda simbol bintang seperti ini. Ini bisanya diluruskan. Kita coba jalankan dengan menggunakan perintah. Di sini compile and run, diklik sehingga tampilannya seperti yang terlihat. Ada beberapa karakter tambahan, tampilannya seperti ini. Ini modifikasi kode program yang sangat sederhana. Ini sudah selesai. Jadi perbedaannya ketika menggunakan copy paste dari sini, biasanya pada program C++ untuk memulai program yang baru, untuk menjalankan itu selalu ada perintah, menanyakan perintah file save. Jadi sebelum menjalankan harus disimpan dulu. Tetapi kalau misalkan di sini copy paste, modifikasinya itu tidak harus menyimpan karena ini sudah disimpan sebelumnya.
Ini untuk modifikasi tampilan Hello World. Jadi kata-kata Hello World ini juga bisa diubah menjadi nama ataupun yang lain. Kita ubah tampilan Hello World ini menjadi nama, misalkan nama dan nama. Kita coba jalankan. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi untuk mengembangkan programnya silakan dipraktekkan sendiri-sendiri. Yang berikutnya adalah modifikasi penjumlahan ke pembagian. Modifikasi penjumlahan ke pembagian sebelumnya sudah dipraktekkan, sudah dibuat program penjumlahan seperti yang terlihat di gambar yang pertama di sini. Ini dengan nama file latihan 7. Jadi di sini penjumlahan ini dimasukkan angka penjumlahan 2 tambah 2, maka hasilnya adalah 4. Nah, sekarang kita ubah dari penjumlahan ke bentuk pembagian. Hanya mengubah simbolnya saja. Program yang pertama, perintahnya adalah penjumlahan dan diubah ke bentuk pembagian. Nah, ininya juga sama, diubah ke pembagian. Berikutnya return, yang tadinya A plus B menjadi A slash B. Sama di sini juga perintahnya yang tadinya penjumlahan menjadi pembagian. Berikut juga di sini juga sama, dari penjumlahan ke pembagian. Nah, untuk mengubahnya seperti apa? Langkah yang praktisnya adalah di menu Windows Explorer, latihan 7 ini sebelumnya sudah dipraktekkan. Ini adalah penjumlahan. Nah, di sini kita copy paste lagi, klik kanan, di copy, klik kanan, paste. Jadi pastenya di folder yang sama. Kita ubah di sini. Kita rename, klik kanan, show more option, di rename, latihan 7, penjumlahan ke pembagian. Ini sudah selesai, di enter. Ini sudah di rename, kita buka, yang tadinya penjumlahan kita ubah ke pembagian. Tapi sebelumnya kita jalankan dulu program penjumlahan ini seperti apa. Kita jalankan, compile and run, masukkan angka pertama, misalkan ini 2, angka keduanya adalah 2. Karena ini penjumlahan, maka hasilnya adalah 4. 2 tambah 2 hasilnya 4. Kita akan ubah ke bentuk pembagian. Kita close. Dari penjumlahan diubah ke pembagian. Pertama, teksnya dulu kita ubah. Pembagian. Yang terpenting adalah simbol plus ini menjadi slash. Di sini. Yang berikutnya adalah di baris ke-18 ini kita ubah lagi ke pembagian. Dan di sini tampilannya untuk cout-nya adalah hasil pembagian. Pembagian. Coba dijalankan. Karena ini pembagian, misalkan 20, angka pertamanya, angka pembaginya misalkan 5. Enter. Maka hasilnya adalah 4. 20 dibagi 5 adalah 4. Demikian untuk hasil pembagian. Sekarang modifikasi dari penjumlahan ke bentuk perkalian. Langkah-langkahnya hampir sama saja dengan langkah yang pertama tadi. Kalau tadi diubah penjumlahan ke pembagian, sekarang diubah ke bentuk perkalian. Seperti ini, penjumlahan di baris kelima, di sininya baris kelimanya adalah perkalian. Jadi, A tambah B, kalau sekarang A kali B. Ingat, untuk simbol perkalian bukan menggunakan tanda silang, tapi menggunakan tanda bintang seperti ini. Ini muncul pada tombol keyboard yang bergandengan dengan angka 8. Yang berikutnya adalah mengubah di baris 18 menjadi perkalian. Dan juga di baris ke-20 hasil perkalian, jadi bukan lagi hasil penjumlahan. Untuk mengubah penjumlahan ke perkalian, langkahnya hampir sama. Tadi file yang sudah dibuat sebelumnya, ini di copy paste, klik kanan, copy, paste di tempat atau di folder yang sama. Kita ubah di sini, klik kanan, pilihannya show more option, rename, penjumlahan ke perkalian. Ini di enter saja, dibuka, di double klik. Yang tadi penjumlahan kita ubah di baris kelima ini, di double klik perkalian.
Ini pun sama, yang terpenting adalah simbol perkaliannya ini. Diketikkan pada keyboard, tekan tombol shift, tekan tombol angka 8. Ini perkalian. Ini juga sama, di baris ke-18, perkalian. Hasil juga sama, hasil perkalian. Coba kita jalankan. Masukkan angka pertama, 5. Masukkan angka kedua, 5. Di enter. Hasilnya adalah 5 kali 5 adalah 25. Ini untuk yang perkalian. Yang berikutnya adalah modifikasi penjumlahan ke pengurangan. Langkah-langkahnya hampir sama atau dipastikan sama dengan langkah yang pertama dan yang kedua. Di sini penjumlahan, ini diganti dengan pengurangan. Simbolnya tanda min seperti ini. A kurangi B. Ini juga sama, di baris ke-18 pengurangan, di baris ke-20 juga diubah ke pengurangan. Kita copy paste lagi di latihan ini, nama latihan 7 ini, klik kanan, copy, klik kanan, paste. Ini kita ubah, klik kanan, show more option, rename, penjumlahan ke pengurangan. Nama filenya seperti ini, kita buka. Dari baris kelima, kita ubah ke pengurangan. Pengurangan. Return A plus B ini diubah. Simbolnya menjadi tanda min. A min B atau A kurangi B. Hasil penjumlahan di sini sama, di baris ke-8 diubah ke pengurangan. Di baris 20 juga sama, ke pengurangan. Hasil pengurangan. Kita coba jalankan. Dijalankan dengan compile and run. Masukkan angka pertama 20. Enter. Masukkan angka kedua 18. Maka hasilnya adalah 2. Karena hasil pengurangannya dari 20 kurangi 18 adalah 2. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini masukkan angka pertamanya adalah 20. Masukkan angka keduanya lebih besar daripada 20. Misalkan 32. Enter. Maka hasilnya min 12. Demikian modifikasi tampilan dari program. Yang pertama, menyisipkan simbol. Yang kedua, dari penjumlahan ke pembagian. Yang ketiga, penjumlahan ke perkalian. Yang keempat, penjumlahan ke pengurangan. Sekarang kita akan coba bagaimana mengkoreksi kesalahan pada sebuah program. Untuk latihannya, kalian coba buka YouTube, ketikkan SADTYA Hari Purnama. Di enter. Diklik simbolnya, dicari di video, dicari judul #5 mengumpulkan latihan konsep dasar sintaks. Ini dibuka. Di kolom deskripsi, dibuka link koreksi kesalahan. Di sini ada tampilan, ini boleh di-download dengan cara arahkan saja pointernya ke posisi tanda panah ke bawah, ada tulisan download. Setelah di-download, filenya dibuka. Di sini ada teks dimulai dari nomor absen, nama kelas, sampai dengan paling bawah adalah penjelasan kesalahan kode. Dari semua teks yang ada di sini, ini dipindahkan ke file Microsoft Word. Maksudnya dipindahkan itu adalah menulis kembali, dimulai dari nomor absen, nama kelas, dan sampai dengan ke bawah, di Microsoft Word. Contoh, di Microsoft Word sudah diketikkan seluruhnya seperti ini. Nomor absen nanti diisi sesuai dengan nomornya, nama dan kelas. Setelah ini diketikkan, dimulai dari hashtag include iStream sampai dengan return 0, titik koma, tutup kurawal, ini di copy paste ke program C++-nya. Nah, misalkan sudah dikopas ke program C++-nya. Setelah itu di-save, setelah di-save,
Di sini tinggal dijalankan, compile and run. Nah, maksud dari mengkoreksi kesalahan itu adalah seperti ini. Apabila terjadi kesalahan atau error, diperbaiki. Misalkan ada penjelasan di sininya, di baris pertama, apa ini yang salahnya. Seterusnya sampai dengan ke yang paling bawah. Setelah semua terselesaikan, programnya sudah bisa dijalankan. Jelaskan di sini kesalahannya seperti apa. Jadi ini penjelasannya sesuai dengan bahasa sendiri saja. Setelah ini semua selesai dan programnya sudah bisa dijalankan, yang sudah diketikkan di file Word, disimpan filenya dengan cara file, save as, browse. Nah, tinggal pilihannya adalah misalkan di My Document. Di sininya koreksi kode program. Di sininya diubah ke bentuk save as, tipenya adalah PDF. Pilihannya save. Nah, ini sudah diubah ke bentuk PDF. Pastikan nomor absennya sudah diisi, nama dan kelas sudah diisi. File yang tadi disimpan di My Document dengan nama koreksi kode program. Seperti ini sudah dalam bentuk PDF. Yang sudah diubah, pastikan misalkan kalian boleh menambahkan lagi di sini, misalkan namanya. Bisa di rename, klik kanan, di sini boleh rename underscore nama. Atau kelas ditambahkan gak apa-apa, ini di enter. Di posisi ini sudah diubah nama judulnya, misalkan koreksi kode program, di sini nama dan kelas. Nah, seperti ini. Kembali lagi YouTube-nya, cari berdasarkan kelas masing-masing seperti ini di sini. Misalkan 12 MIPA 3, diklik linknya sesuai dengan kelasnya. Apabila ini sudah, pastikan bagi dua tampilan, dibagi dua tampilan seperti ini. Dari Windows Explorer ini, klik and drag ke posisi kelas yang sudah disesuaikan. Contohnya seperti ini, arahkan pointer, klik and drag ke posisi Google Drive-nya. Ini tampilannya diubah lagi. Apabila seperti ini, satu upload sudah selesai, maka ketika ada centang berwarna hijau seperti ini sudah sampai ke Google Drive. Catatan, apabila Microsoft Word-nya bermasalah, boleh alternatif yang lain menggunakan di sini, menggunakan aplikasi Notepad. Di sini diketikkan, pilihannya open. Jadi menggunakan aplikasi Notepad, jadi yang ada di sini diketikkan, hasil dari download. Apabila memang aplikasi Microsoft Word-nya tidak bisa dipakai, kalian boleh menggunakan aplikasi Notepad seperti ini. Demikian pembahasan untuk koreksi program. Jadi hasilnya itu bergantung nanti kalian praktek untuk mengkoreksi program yang salahnya di mana. Dan dituliskan di penjelasan kesalahan kode untuk keterangan apabila memang kalian sudah mengerjakan. Terima kasih. Demikianlah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.